warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita mengucapkan puji dan puja syukur kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat yang begitu berlimpah kepada kita. Kemudian salawat serta salam marilah kita junjung kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Oke, baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat sekali sepertinya ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu izinkan saya di sini untuk menjelaskan diseminasi budaya positif yang sudah saya terima dalam kegiatan pendidikan calon penggerak. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Walaupun saya di depan sini bukan berarti saya berniat untuk menggurui, tapi kita di sini sama-sama belajar. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan di siang hari ini ada 4 poin. Yang pertama mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Dan yang keempat adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama akan kita bahas ini ya Bapak Ibu, mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, tujuan pembelajarannya, CGP dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Yang kedua, CGP dapat menganalisis dampak tidak terpenuhnya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Oke, sebelum kita mulai akan kita saksikan video dan saya minta ada beberapa satu orang dari Bapak Ibu untuk memberikan komentar dari video yang akan saya tampilkan. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah menyimak ya video tersebut. Ada satu orang tokoh namanya Bobon dan 4 orang temannya, betul. Mungkin di sini menurut Bapak dan Ibu guru, mengapa 2 anak laki-laki melakukan hal demikian kepada Bobon? Kira-kira mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya? Silakan Ibu Indah. Izin Mia, kalau menurut saya alasan kenapa 2 anak laki-laki melakukan hal demikian kepada Bobon itu, yang pertama bisa saja iseng. Yang kedua, 2 anak laki-laki tersebut merasa berkuasa, nih saya nih gitu tuh, gue pokoknya. Jadi ya dia berani gitu. Terima kasih Bu Indah, kita kasih apresiasi Bapak Ibu. Apa ya? Tepuk WO, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, super. Oke, luar biasa Bu Indah. Nah, menurut Bu Indah tadi yang bermasalah itu adalah bukan Bobonnya ya Bu Indah ya, tapi 2 anak yang iseng itu ingin berpuasa. Nah, kita next ya. Nah, betul.
jadi dua teman yang ngisengin Bobon itu, mereka melakukan tindakan tersebut itu pasti ada tujuannya. Karena jangankan murid, kita sebagai guru, sebagai manusia, ketika ingin melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Kita makan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, yaitu makan. Nah, begitupun murid-murid kita ya. Setiap murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketika seorang berhasil mencapai apa yang diinginkannya, sebenarnya mereka sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar yang dimilikinya. Seperti yang tadi kita simak di video, teman Bobon tersebut ya, dua orang tersebut itu melakukan keisengan kepada Bobon, memalak ya. Memalak itu ada tujuannya. Bisa jadi karena dia lapar, nggak punya uang, akhirnya memalak temannya gitu. Nah, berarti kebutuhan dasarnya apa dia? Lapar. Atau bisa jadi iseng. Nah, ini mengapa sih kita sebagai guru itu perlu memahami apa aja sih kebutuhan dasar manusia? Ya, Bapak Ibu mungkin bisa bantu jawab. Siapa? Boleh, kita persilakan. Ya, izin menjawab. Kenapa sih guru perlu memahami apa saja kebutuhan dasar itu? Jadi lebih mengarah supaya anak dapat tumbuh lebih positif dan lebih baik lagi. Itu menurut saya, Umi ya. Oke, baik, terima kasih Bu Gita, luar biasa pendapatnya ya. Mengapa sih guru perlu memahami apa saja kebutuhan dasar manusia? Betul, karena kita setiap hari menghadapi manusia ya, menghadapi murid, dan kita supaya mereka berperilaku lebih positif ya harus mengetahui kebutuhan dasar mereka. Untuk dapat mengidentifikasi ya, seperti ini kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu ada yang tahu nggak kebutuhan dasar kita sebagai manusia kira-kira apa? Makan, tempat tinggal, Healing. disayangi, Healing, happy, healing, betul. Ketika lagi mumet dari Senin sampai Jumat kerja terus, kira-kira kita membutuhkan healing. Kesenangan ya, Kesenangan, senang. betul. Nah, apakah betul? Tidur, ya. Nah, makan dan minum, kesehatan, tempat tinggal, keamanan dan kenyamanan. Kalau kita makan dan minum, punya tempat tinggal, aman, kalau nggak sehat gimana? Betul. Percuma ya. Ada duit tapi sakit. Oke, kita flashback ke video yang sudah kita simak sebelumnya. Menurut Bapak dan Ibu Guru, mengapa dua anak laki-laki tersebut melakukan hal demikian kepada Bobon? Siapa yang ingin menanggapi? Kenapa ya? Bu Wulan dulu ya. Baik Bu Mia, terima kasih. Izin menjawab Bu Mia, mengapa dua anak laki-laki yang ada di video yang sudah Mia tayangkan melakukan hal kepada Bonbon? Anak laki-laki tersebut meminta uang jajan kepada Bonbon untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya selama dia di sekolah dia tidak diberi jajan untuk makan, dia lapar, terus dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah membeli makanan dan untuk bertahan hidup selama dia dari pagi sampai sore selama belajar di sekolah. Oke, baik, terima kasih. Itu saja Bu Mia. Terima kasih Bulan. Nah, pendapat Bulan, karena dua teman laki-laki Bobon ini merasa lapar. Nah, untuk memenuhi kebutuhan akan rasa lapar itu akhirnya dia meminta uang ya. Nah, betul, karena mereka lapar dan orang tuanya tidak membawakan uang jajan. Nah, ini tadi kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan yang melibatkan kemandirian, otonomi, dan kemampuan untuk mengendalikan arah hidup. Biasanya anak-anak yang membutuhkan kebebasan itu cenderung menginginkan pilihan aktif
tidak terpengaruh oleh orang lain dan sedang mengeksplorasi hal-hal yang baru. Mungkin Bapak Ibu sering melihat anak-anak di sekolah ya, karena memang karakter anak beda-beda. Mungkin ada yang hobinya keliling-liling sekolah, melihat apa yang terjadi. Ya dia kelas 8 tapi dia hobinya main ke kelas 7 seperti itu. Dia ini merasa bebas seperti itu. Bolak-balik kamar mandi. Betul. Nah ini dia, berkaitan sama video tadi, menurut Bapak dan Ibu, mengapa dua anak laki-laki melakukan hal demikian kepada Bonbon apabila dikaitkan dengan kebutuhan akan kebebasan? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberi tanggapan dan jawaban? Kira-kira apa? Boleh Bu Gita? Supaya dia merasa bebas, sepertinya dia ingin sekali penasaran sama ekspresinya, jadi dia iseng aja gitu, karena dia nggak ngelakuin apa-apa jadi dia bosan dan dia merasa bebas melakukan itu terhadap temannya. Mungkin itu ya Bu Mia, mohon maaf kalau salah. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Kita cek jawabannya. Ini karena mereka merasa bosan tidak melakukan kegiatan saat istirahat dan penasaran melihat ekspresi Bonbon jika diperlakukan demikian. Betul, luar biasa Bu Gita. Nah ini yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu biasanya memiliki kecenderungan ingin diterima dan disukai oleh lingkungan mereka. Teman sebaya menjadi sangat penting dan mereka cenderung menyukai kerja kelompok. Kalau kita kaitkan dengan real, kita mengajar di tingkat SMP, anak-anak itu lebih mendengarkan temannya dibandingkan orang tua bahkan guru. Itu ada kebiasaan atau teorinya ya, umur anak-anak remaja itu lebih mendengarkan teman-temannya. Nah untuk diakui oleh teman-temannya, makanya ia cenderung ingin diterima dan disukai. Oleh karena itu dia melakukan hal apapun supaya mereka diterima oleh rekannya. Bisa jadi hal tersebut dipengaruhi oleh mungkin di keluarganya dia kurang mendapatkan kasih sayang, atau mungkin orang tuanya dua-duanya bekerja sehingga dia mencari kesayangan itu, rasa pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang itu kepada lingkungan di sekitarnya atau teman-temannya. Ini menurut Bapak dan Ibu guru, mengapa dua anak laki-laki melakukan hal demikian kepada Bonbon jika dikaitkan dengan rasa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima? Silakan Bapak Ibu, boleh Ibu Indah. Ya Bu Mia, kalau menurut saya kalau dikaitkan dengan kasih sayang dan rasa diterima, mungkin di rumahnya ya kurang perhatian dari orang tuanya, atau bisa aja anak melakukan hal yang kurang diapresiasi juga oleh orang tua maupun orang-orang sekitarnya. Luar biasa ya, karena kurang diberi apresiasi. Kita lihat ya. Nah, karena mereka akan merasa diperhatikan ketika ada teman lain melaporkannya kepada guru. Jadi tipikal anak yang melakukan keisengan kepada temannya, dia bukan merasa takut dimarahin, malah dia merasa senang ada orang lain yang memperhatikannya walaupun mungkin caranya salah gitu ya, merugikan orang lain. Nah ini Pungo yang ke berapa ya? Kelima ya? Keempat, betul. Kebutuhan akan penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan penguasaan yang kuat cenderung ingin memimpin dan hati-hati dalam mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga cenderung tertib dan berorientasi pada pencapaian yang optimal. Ini pertanyaannya kita kaitkan lagi dari video tadi. Menurut Bapak dan Ibu, mengapa sih dua anak laki-laki melakukan hal demikian jika dikaitkan dengan kebutuhan penguasaan? Silakan yang ingin menjawab. Boleh, Bu Kokom, silakan. Ya, izin menjawab Bu Mia, terima kasih atas kesempatannya. Jika dikaitkan dengan kebutuhan akan penguasaan,
Jadi dua anak laki-laki itu merasa hebat. Dia merasa mereka berdua merasa hebat sehingga melakukan hal tersebut. Gitu. Terima kasih. Sama. Kita lihat ya. Karena mereka merasa hebat dan bangga jika teman-temannya takut pada mereka, sehingga teman-teman mereka akan selalu menuruti keinginan mereka, ingin diakui, ingin bisa menguasai teman-temannya yang mungkin dianggap lemah, seperti itu. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini anak-anak dengan kebutuhan akan kesenangan cenderung menikmati aktivitas mereka, memiliki tingkat konsentrasi tinggi, suka bermain, mengoleksi barang, dan memiliki sikap lucu bahkan dalam perilaku yang tidak baik. Nah, ini ada studi kasus terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Kasus 1. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika dijawab Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, dari kasus 1 ini, kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan apa yang ingin Dimas penuhi? Ketika Dimas belajar nyetir mobil, ketika umur 17 tahun berarti udah bisa dapat SIM ya Bapak Ibu ya. Jadi orang tuanya benar nih, memperbolehkan betul. Kira-kira apa kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Dimas? Gimana Bu Ulan? Kebebasan Bumi. Karena di itu kalimat senang sekali ketika terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ini bukan di situ. Mungkin dari teman-teman yang lain menurut saya kebebasan. Oke, menurut Bu Ulan kebebasan mungkin dari teman-teman yang lain? Baik, terima kasih Bu Mia. Kalau melihat dari kasus yang pertama, tadi kata Bu Mia sudah berusia 17 tahun, mungkin memang sudah diperbolehkan untuk mengemudi, maka benar menurut Bu Ulan, kebutuhan yang dipenuhi oleh Dimas ini adalah kebebasan, bahwa di usia dia itu dia sudah bisa atau diperbolehkan untuk menyetir, dan mungkin dia akan ditambah dengan kebutuhan kesenangan gitu ya. Dia akan berusaha untuk menyenangkan dirinya untuk bisa berkumpul bersama teman-temannya gitu. Tadi apresiasinya belum ada ya. Kasih WA untuk Bu Ulan dan Bu Weni. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, super. Luar biasa Bu Weni dan Bu Ulan ya. Jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh tokoh Dimas, kesenangan dan kebebasan. Nah, jika jawaban Dimas nih, oh ada pilihannya ya. Aku merasa bangga dan keren. Nah, kira-kira kalau jawaban Dimas seperti ini, penguasaan. Betul. Kalau jawaban Dimas biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman, bebas. Sayang, karena Ayo, ada berbeda pendapat ini. teman. Iya, ini ada pengakuan ya. Rasa ingin diterima, Iya. kasih sayang. Oke. Ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Bisa pergi ke tempat apa? Oke. Bebas. Yang keempat, menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Wah, keren-keren, luar biasa nih Bapak Ibu ya. Nih, aku merasa bangga dan keren, berarti penguasaan ya, berhasil. Kemudian biar bisa jalan-jalan, kasih sayang dan rasa diterima ini, karena ini diterima oleh teman-temannya ya. Nah, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, kebebasan, bebas mau pergi kemana aja karena berhasil menguasai keterampilan menyetir. Kemudian menyetir mobil itu seru, kesenangan.
Oke. Wow, kita ice Nah, breaking. ini ada ice breaking. Oh iya, sebelumnya ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan terkait materi kebutuhan dasar? Cukup? Baik, terima kasih kalau gitu. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu ya supaya lebih segar dan lebih bersemangat. Silakan Bapak Ibu boleh berdiri. Ya, supaya tidak lelah pinggangnya ya. Yang mau berdiri di depan lah biar kelihatan. Boleh. Siap? Latih konsentrasi. Terima kasih, semoga semakin konsentrasi. Ya, menyenangkan. Oke, ini udah. Bentar Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke materi kedua yang tentang diseminasi budaya positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Masih semangat ya Bapak Ibu? Nah, oke, harus semangat. Nah, tujuan kegiatannya adalah kita akan menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan. Kemudian yang kedua, kita dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Yang ketiga, kita dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan. Nah, ini cakupan materinya ada dua. Yang pertama teori motivasi dan yang kedua adalah hukuman dan penghargaan. Nah, apa sih motivasi itu? Nah, ini kita harus tanya pada diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dari dalam diri. Nah, kira-kira ketika kita melakukan sesuatu, mengajar deh misalnya, ketika kita mengajar tepat waktu di dalam kelas, kira-kira motivasi apa sih yang Bapak Ibu tanamkan pada diri Bapak Ibu? Boleh Bu Nita. Ya, terima kasih untuk waktunya Ibu Mia, izin menjawab mengenai motivasi. Karena saya seorang guru ya Bu Mia, datang dan hadir di sekolah tepat waktu merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai guru dan motivasi saya karena memang itu tanggung jawab saya lakukan gitu Bu Mia ya. Jadi karena saya tahu kewajibannya, maka saya akan melakukan
hal itu tanpa adanya dorongan dari orang lain, karena betul-betul saya tahu hal itu kewajiban saya dan saya harus memberikan teladan juga untuk murid-murid saya agar nantinya bisa juga diikuti oleh murid-murid saya itu. Terima kasih Bu Mia. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, super. Luar biasa Bu Nita ya. Tanpa ada dorongan ekstrinsik dari luar, jadi benar-benar kesadaran sendiri ya untuk hadir tepat waktu di kelas. Nah ini dia teori motivasi. Menurut Diana Gosan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira yang motivasi dari luar atau ekstrinsik itu dari 3 kotak ini yang mana ya? Yang ekstrinsik itu dari luar, yang intrinsik itu berarti motivasi yang sudah tumbuh dari dalam diri. Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Yang dari luar, ekstrinsik. Silakan Bu Koko. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kita lihat dari ketiga motivasi tersebut, yang berasal dari luar dorongannya yaitu yang pertama dan kedua, karena di sini yang pertama jelas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah itu memang dari luar. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, nah itu juga sangat jelas. Jadi motivasinya berdasarkan unsur ekstrinsik dari luar. Terima kasih. Sama-sama, luar biasa Bu Koko. Kita beri tepuk tangan pada Bu Koko. Bu Koko. Ya, kita lihat ya. Nah, motivasi ekstrinsik betul ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu dari motivasi ekstrinsik juga. Sedangkan yang motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini hukuman dan penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi hukuman dan penghargaan ini yang biasa kita lakukan ya pada murid-murid kita. Konsep disiplin ini menyebabkan identitas gagal dan juga ada yang menyebabkan identitas sukses. Kalau konsep disiplin dengan identitas gagal itu pemberian hukuman dan penghargaan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses itu konsekuensi dengan restitusi. Nah, kita akan bahas ya Bapak Ibu. Sebelum masuk dalam materi, silakan simak video ilustrasi berikut ini. Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya supaya kamu gak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormat ibu yang bendera selama 15 menit. Oke. Nah, dari video tersebut apa yang Bapak atau Ibu dapat cermati? Ada yang bisa memberikan komentar? Silakan Ibu Weni. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari video yang tadi ditampilkan terlihat bahwa seorang siswi pada saat upacara bendera tidak menggunakan topi. Kemudian ada guru yang menegur langsung dengan memberikan hukuman tanpa menanyakan alasan kenapa siswi tersebut tidak membawa atau menggunakan topi. Itu dari kalimat langsung suruh berdiri 15 menit. Terima kasih Bu Emi. Nah, menurut Bapak Ibu tadi kita sudah membahas sedikit ya mengenai ini konsep disiplin, hukuman
hukuman penghargaan. Kita ngebahas hukuman dan penghargaan dulu ya Bapak Ibu. Kira-kira yang dilakukan Ibu tadi kepada murid yang tidak membawa topi, apakah termasuk hukuman atau bukan ya? Hukuman ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini ada dua tabel yang membedakan antara hukuman dan penghargaan. Tabel yang sebelah kanan itu ciri-ciri menghukum adalah kata-katanya menyakitkan, kemudian tidak merasa, membuat murid tersebut tidak merasa nyaman, membuat murid takut, kemudian sifatnya memaksa, mau gak mau harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan bisa jadi dapat hukuman double gitu ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, menyebabkan murid menyembunyikan kesalahan, kemudian menjadi rendah diri dan diputuskan sepihak oleh guru. Yang paling berdampak banget ya, murid menjadi rendah diri, berarti itu udah merusak karakter ya kalau menghukum. Kemudian penghargaan, nah di sini penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua merusak hubungan, yang ketiga mematikan kreativitas murid, yang keempat merampas menghargai dirinya. Ini ada video lain berkaitan mengenai. Izin bertanya Bu. Iya boleh Ibu, silakan. Oke. Slide-nya ini. Baik. Di sini saya mencermati bahwa penghargaan itu termasuk ke dalam konsep disiplin yang dengan identitas gagal. Sementara mungkin kita di luar sana banyak sekali event ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun baik di tingkat kota atau pusat, itu yang justru memberikan penghargaan atau apresiasi. Apakah itu termasuk mematikan kreativitas atau memang sebenarnya penghargaan itu ya termasuk sukses gitu, karena akhirnya memotivasi. Itu Bu pertanyaannya. Apakah penghargaan yang bagaimana yang masuk ke dalam konsep identitas gagal? Baik, terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab Bapak Ibu berkaitan dengan penghargaan yang diberikan pemerintah setelah ada murid-murid kita yang berhasil menjadi juara Olimpiade. Menurut saya itu merupakan bagian dari apresiasi Bu Eni, karena yang membedakan murid-murid lain dengan murid yang sudah berprestasi tersebut. Biasanya murid yang berprestasi itu sudah melakukan proses pembelajaran atau latihan di luar kebiasaan murid lain. Nah, setelah dia berhasil mendapatkan juara, itu sebagai apresiasi lebih karena sudah bekerja keras dibandingkan teman-teman yang lain seperti itu. Nah, kalau yang penghargaan seperti apa sih yang bagian dari identitas gagal? Menurut saya penghargaan biasanya pemberian barang mungkin ya Bu Eni ya. Ketika dia melakukan hal kecil, maksudnya hal kecil itu hal yang mungkin bisa dilakukan orang lain tapi dia lebih berani gitu loh untuk melakukannya. Nah itu biasanya mendapatkan pulpen atau minum gratis di kantin. Nah itu yang mungkin betul. Nah sehingga membuat orang lain yang tidak mendapatkannya itu merasa kecil hati gitu loh. Sedangkan dia yang mendapatkan hadiah barang atau dan yang lainnya itu melakukan hal tersebut itu bukan dari dalam diri mereka. Bisa jadi bahkan nanti ingin show up gitu loh, sombong, pengen dilihat nih saya nih dapat hadiah dari Bu Eni. Bahkan saya pernah itu Bu Eni bahkan siswa bilang gini ke saya, Bu, kok Bu ini ngasih hadiah kok Bu Mia enggak? Nah, itu betul, jadi efeknya negatifnya membandingkan guru lain seperti itu. Nah, jadi mungkin itu yang membedakan ya. Kalau misalnya Olimpiade mungkin apresiasi yang diberikan karena anak tersebut sudah melakukan hal lebih dibandingkan teman-temannya yang lain. Seperti itu Bu Eni mungkin. Ibu, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada video berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Silakan disimak videonya.
mengerjakan halaman 50, lanjutkan sampai halaman 56 ya. Baik Pak. Ya, Aska juga sama nih kelas 1. Sudah. Aska, ayo jika salah, apa yang harus dilakukan? Ayo minta. Ilustrasi kedua. Mana Mas Eka? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silakan langsung ke perpustakaan. Oke, tadi siapa tokohnya Bapak Ibu? Namanya? Haska. Berarti masih semangat, masih menyimak ya. Haska, betul. Haska ini, oke, ini dulu pertanyaannya. Kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Guru tersebut kepada Haska, apakah konsekuensi? Bukan ya, konsekuensi bukan. Menurut Bapak Ibu? Apa hukuman gitu? Atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Boleh Bu Indah? Kalau menurut saya itu konsekuensi. Oke, bisa dijelaskan alasannya kenapa menurut Bu Indah itu konsekuensi? Soalnya kan dia yang numpahin, ya berarti dia harus bertanggung jawab untuk membersihkannya gitu. Karena Haskanya melakukan kesalahan dengan tidak sengaja menumpahkan air, sebagai bentuk pertanggungjawabannya dia adalah ya harus membersihkannya, seperti itu ya. Berarti antara perilaku yang kesalahan dengan sanksi yang diberikan atau konsekuensi yang diberikan itu selaras ya, maksudnya berkaitan ya. Oke, sekarang kita bahas di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang ada dua, yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Nah, kemudian yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian yang ketiga murid menghargai peraturan. Ini dampak positifnya ya, murid jadi menghargai peraturan. Kemudian yang keempat kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Nah, maksudnya dari kehilangan waktu ini ketika anak tersebut melakukan kesalahan, alangkah lebih baiknya kita menyadarkan dulu nih, kamu salahnya apa. Nah, beda kalau konsekuensi itu sudah tanpa merenung, dia sudah tahu kesalahannya gitu ya. Kemudian kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada memecahkan masalah jangka panjang. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dengan orang lain. Yang keempat, dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, bedanya antara konsekuensi sama restitusi adalah mungkin di sini ya Bapak Ibu. Yang memecahkan masalah adalah bukan gurunya, melainkan anak tersebut yang melakukan kesalahan. Kemudian yang memegang kontrol, kalau misalnya konsekuensi itu adalah gurunya, peraturan yang memegang kontrol. Sedangkan kalau restitusi, yang memegang kontrol adalah orang atau murid yang melakukan kesalahan. Itu bedanya Bapak Ibu. Tidak boleh main di luar ya, karena kamu jalan-jalan sembarangan. Oke, di sini supaya lebih melekat lagi, supaya lebih mendalam lagi pemahaman kita tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ada video dan Bapak Ibu diminta untuk menganalisis kira-kira berdasarkan ilustrasi tersebut manakah yang termasuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kayaknya suaranya kurang gede ya. Tidak boleh main di luar ya, karena kamu jalan-jalan sembarangan di tembok. Tidak boleh main di luar ya, karena kamu jalan-jalan sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit. Maka aku harus tunggu 20 menit
ada 3 adegan ya Bapak Ibu. Adegan yang pertama adalah ini. Keluar ya, karena kamu Kira-kira termasuk ke dalam apa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Selanjutnya sembarangan di tembok. sini. Nah ini Terlambat konsekuensi ya. Ya, dia betul. Dia bisa tahu hukumannya atau konsekuensi. Bukan hukuman ya. Dia tahu konsekuensi ketika dia telat. Ya pasti harus nurut betul. Pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Kayaknya jarang ya di sekolah kita. Nah ini gimana Bapak Ibu? Konsekuensi. Kenapa restitusi? Ada kesadaran ya. Ini juga sebenarnya masuk konsekuensi juga sih, tapi kenapa dia restitusi mungkin karena dia sudah memahami kalau dia tuh bisa mengganti kertas yang baru itu dapat mengobati luka, kecewa, sedih temannya yang kertasnya udah dirusak sama dia. Itu sih. Posisi kontrolnya bukan temannya, bukan sekolah, tapi dirinya sendiri yang berpikir harus mengganti kertas temannya itu ya. Tuh. Nah ini ada pertanyaan lanjut ya Bapak Ibu. Ada 5 pertanyaan, kita langsung tebak-tebak aja ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tuh. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Tuh. Ketiga, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Hukuman. Hukuman. Ya, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, sekarang mungkin ada Bapak Ibu yang mau menjelaskan bedanya yang ini. Yang nomor 3, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil. Dengan yang ini jawabannya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira bedanya apa? Silakan Bu Koko. ya kalau untuk yang nomor 3 membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya itu termasuk ke dalam hukuman, itu tidak relevan gitu. Seharusnya kan yang dilakukan adalah ketika mematahkan pensil kawannya maka harus mengganti, bukan dengan membersihkan WC. Malah itu tidak ada solusinya gitu, malah solusinya tidak sesuai. Lalu untuk yang nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu benar adalah konsekuensi karena solusinya jelas begitu, sesuai, tepat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Koko. Nah, betul ya, berarti Bapak Ibu insya Allah sudah memahaminya ya. Kita azan dulu, break dulu ya. Oke, baik, alhamdulillah kita sudah azan ya. Sudah mendengarkan azan. Selanjutnya materi yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah mengenai keyakinan kelas. Nah, penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas, brainstorming, dan voting. Penting untuk diingat, keyakinan kelas bukan hanya sekedar aturan. Keyakinan kelas harus pernyataan positif yang menginspirasi dan memotivasi siswa. Mungkin di sini kita dari beberapa kelas yang sudah saya ajarin anak-anaknya memang sudah ada tuh contoh-contoh keyakinan kelas yang terutama kelas 8 karena saya ngajar kelas 8. Jadi saya lihat di kelas itu memang ada beberapa kelas yang udah ada keyakinan kelasnya. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang pernah membuat keyakinan kelas saat sebelum pelajaran dimulai ya biasanya. Kira-kira ada yang pernah Bapak Ibu? Pernah ya. Nah, respon anak-anaknya ketika melakukan
pembuatan keyakinan kelas itu seperti apa sih responnya? Senang, antusias, betul. Ini tujuan penerapan keyakinan kelas. Nah, kenapa sih kita harus melakukan atau membuat keyakinan kelas sebelum kita melaksanakan pembelajaran? Yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Dan yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif. Langkah-langkahnya, yang pertama, menjelaskan dulu nih kira-kira kepada murid ya, menjelaskan dulu kira-kira apa sih keyakinan kelas, seperti itu. Tujuannya apa sih kita membuat keyakinan kelas, supaya mereka mengetahui ya apa sih yang harus mereka pikirkan dan mereka lakukan. Kemudian murid dan guru berdiskusi tentang keyakinan kelas. Yang keempat, murid menulis keyakinan kelas yang ingin diajukan pada kertas sticky note dipandu oleh guru. Kemudian yang keempat, para murid menempelkan kertas sticky note pada papan tulis. Yang kelima, murid dan guru memilah pernyataan positif dan negatif. Yang selanjutnya, murid dan guru menyepakati pernyataan keyakinan kelas. Dan untuk menggunakan sticky note ini sebenarnya opsional ya Bapak Ibu ya. Kalau yang saya terapkan di kelas saya pada saat itu adalah menggunakan sticky note. Jadi anak-anak diminta untuk menuliskan kira-kira keinginan mereka di kelas ini tuh apa sih, kayak gitu. Untuk supaya pembelajaran ini lebih bermakna dan bermanfaat untuk mereka, kira-kira harus ngapain, seperti itu. Kemudian, nah di sini untuk lebih terbuka lagi pemahaman kita mengenai keyakinan kelas, ada 2 poster. Di sini ada yang aturan sama keyakinan kelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu, yang mana yang keyakinan kelas, yang mana yang aturan kelas? Silakan dibaca dan diperhatikan. Bu Eni, silakan. Terima kasih. Dari 2 tulisan keyakinan kesepakatan yang termasuk ke dalam keyakinan itu adalah yang tulisannya hitam nih Bu. Kami murid dan guru saling menyayangi. Karena kalau dilihat di sini kayaknya kalimatnya semua positif ya. Kalau di sebelah ini yang keyakinan kelas masih ada kalimat tidak boleh. Tidak itu masih konotasinya negatif. Gitu. Mungkin belum diubah ke kalimat yang positif. Kalau di sini kami murid dan guru berarti kan sudah ada kesepakatan antara saya sebagai guru dengan murid gitu. Jadi siapapun berarti harus saling menyayangi gitu, karena memang udah kesepakatan gitu. Terima kasih Bu Weni atas tanggapannya. Nah, dari 2 poster ini ada judulnya sama-sama keyakinan kelas. Nah, tapi di antara ini ada yang benar-benar keyakinan kelas dan ada yang aturan kelas. Kalau yang poster yang sebelah kanan itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas, aktif dalam pembelajaran. Dari 3 kalimat ini memang satu ada yang negatifnya, negasinya ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harusnya bagaimana Bapak Ibu kalimat positifnya? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan atau peduli terhadap lingkungan gitu ya. Atau peduli terhadap lingkungan ya. Nah, kalau yang poster sebelah kiri, kami murid dan guru saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid peduli dengan teman. Nah, ini udah positif semua ya. Positif. Dan nah, ini kita akan mempraktikkan ya Bapak Ibu langkah-langkah kegiatannya. Di sini ada stick note yang akan saya bagikan, dan Bapak Ibu kira-kira keyakinan kelas yang diinginkan oleh Bapak Ibu supaya kegiatan pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih asik, lebih tertib, kira-kira mau seperti apa? Silahkan diisi. Kita akan coba praktikkan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Kira-kira kelas seperti apa sih yang kalian inginkan supaya lebih tertib,
lebih semangat. Bulan ada bukannya? Belum. Boleh yang sudah menuliskan di stick note ditempel di paper hitam. Iya. Saling menghargai, kamu? Bikin apa lagi? Sama semua. Boleh lagi nggak Bu? Mau lagi Bu? Boleh. Jangan ide warna kuning. Udah apa lagi deh tulis. Ini apa lagi? Lagi nggak Bu? Ada warna apa? Bebas. Ini pasti nggak sama. Iya. Pasti nggak sama. Nggak pakai sepatu. Nggak apa-apa. Ini nggak pakai sepatu nggak ketemu deh. Boleh dibantu. Sampai kemarin ini lari ya. Nggak kelihatan. Banyak ya pemirsa. Ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya minta bantuannya satu orang, Bu Indah karena belum duduk, sekalian boleh membacakan keyakinan pas yang diinginkan oleh teman-teman. Ya izin Bu Mia. Yang ini yang pertama, tidak boleh makan tapi boleh minum. Selanjutnya ada disiplin waktu, kemudian saling menghargai. Saling menghargainya ada 2 ya Bu. Lanjut, selalu bahagia, peduli terhadap sesama dan lingkungan, berdoa sebelum belajar, disiplin dalam belajar dan mengumpulkan tugas, membuang sampah pada tempatnya, bukan di laci, kelas bersih dan nyaman. Kemudian ada aktif dan kooperatif. Oke, terima kasih Bu Indah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, super. Oke, dari beberapa kalimat ini ada kalimat yang masih negatif ya. Nah, sini tidak boleh makan tapi boleh minum. Kira-kira menurut Bapak Ibu Dewan Guru, kalimat yang positifnya diubah menjadi seperti apa nih? Makan Tidak boleh makan tapi boleh saat minum. makan saat istirahat. Makan saat istirahat. Oke, yang lain? Sebelum yang pertama, Sarapan di rumah Bu itu. sebelum jam pertama kegiatan Oke, ada punya pendapat lain selain Bu ini? Itu aja ya? Bu ini cukup? Oke, tadi apa Bu ini bisa diulang? Makan saat istirahat. Oke, makan saat istirahat. Kan boleh minum kan, makan Iya, doang kan nggak iya, boleh. berarti kalau minum gak jadi masalah ya? Nggak Bu, takut dehidrasi Bu. Betul. Kemudian kalimat kedua, disiplin waktu. Sudah positif belum ya? Sudah. ya? Oke, masuk ya berarti ya keyakinan kelas. Setuju? Setuju. Setuju. Saling menghargai. Setuju ya? Selalu bahagia. Nah, ini luar biasa. Positif banget. Ya sekali ya. Peduli terhadap sesama dan lingkungan. Nah, positif Bu. Tapi kayaknya Positif tadi ya? iya. Berdoa sebelum belajar. Iya. Positif. Atau berdoa sebelum melakukan aktivitas. Oke, bisa jadi berdoa sebelum aktivitas. Oke. Kemudian disiplin dalam belajar dan mengumpulkan tugas.
Sudah positif kalimatnya menurut Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Membuang sampah pada tempatnya, bukan di laci. Belum. Gimana menurut Bu Nita atau Kokom yang mau berpendapat? Bu Kokom? Mungkin kalimat yang lebih baiknya itu seperti apa sih? Membuang sampah pada tempatnya. Ya cukup, berarti nggak ada tambahan bukan di laci ya. Oke, karena laci itu bukan tempatnya di sampah ya. Iya. Cukup satu kalimat aja. Kemudian kelas bersih dan nyaman. Masih satu arti dengan kalimat yang sebelumnya. Oke. Mungkin bisa masuk ke dalam peduli terhadap lingkungan ya. Iya. Ya. Sama dengan yang Peduli sebelumnya. terhadap sesama dan lingkungan. Oke. Kemudian aktif dan kooperatif. Ada yang sama nggak ini? Gak ada Belum, kayaknya. Ada ya? Iya. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dari 11 keyakinan kelas dari mungkin dari 11 atau lebih siswa itu kita bisa kerucutkan Bapak Ibu. Yang sama-sama ya udah kita buat aja jadi satu, kemudian yang mirip kayak kelas dan kelas bersih dan nyaman itu kita bisa satukan menjadi peduli terhadap lingkungan seperti itu. Jadi tidak nggak harus semua pendapat siswa kita terima terus kita jadikan keyakinan kelas gitu ya. Gitu. Dan tahap selanjutnya harus memeriksa kira-kira kalau yang kalimatnya masih negatif kita harus ubah menjadi kalimat positif. Nah keyakinan kelas ini kalau bisa harus di print, boleh ditulis atau di Canva ya, kalau sekarang lebih mempermudah kita di Canva, kemudian ditempelkan di tempat-tempat yang strategis, mungkin di pintu setelah mereka masuk supaya mereka selalu membaca gitu ya keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini sebenarnya tidak harus setiap hari kita ingatkan. Biasanya keyakinan kelas ini kita ingatkan itu sebelum pelaksanaan PTS atau sesudah liburan, sebelum liburan berlangsung gitu ya. Ini kesimpulannya, keyakinan kelas, dengan menerapkan keyakinan kelas, Anda dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif bagi semua siswa. Keyakinan kelas dapat membantu siswa untuk berkembang menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, disiplin, memiliki rasa hormat terhadap orang lain. Dan dengan keyakinan kelas ini diharapkan dapat membangun kesadaran intrinsik murid gitu ya. Baik, sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai 3 materi yang sudah kita pelajari bersama-sama? Bisa berkaitan dengan kebutuhan, kemudian keyakinan kelas. Kira-kira yang ingin ditanyakan? Cukup? Lanjut? Oke. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Boleh berdiri? Boleh berdiri, kita berdiri supaya semangat. Charlie dia. Wow.
langsung aja refleksi ya Bapak Ibu ya. Langsung ke refleksi aja. Nah, oke. Nah, langsung refleksi aja. Menurut Bapak Ibu, kira-kira perasaan Bapak Ibu setelah menerima materi 1 jam yang lalu ya bersama saya, kira-kira perasaannya apa dan kira-kira kedepannya ingin melakukan apa sih untuk murid-murid kita? Boleh disampaikan? Boleh Benita, dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk waktu dan ilmunya yang dari tadi sudah Bu Mia paparkan. Ternyata banyak hal-hal baru yang saya dapat dan saya mulai ingin terapkan untuk di kelas, yang terutama mengenai keyakinan kelas, karena saya masih seorang wali kelas gitu ya Bu Mia ya. Artinya dari keyakinan kelas tersebut didapat dari hasil musyawarah dan mufakat anak-anak semuanya. Jadi anak-anak boleh menuliskan apa saja. Catatlah pengen kelas impiannya seperti apa. Misalnya kelas yang menyenangkan tadi ya Bu ya, yang kelas yang bahagia. Artinya nanti pada saat menerapkan di dalam kelas, anak tidak ada unsur paksaan, karena anak tersebut keyakinan tersebut disusun oleh mereka dan untuk mereka. Kemudian mengenai tadi sedikit restitusi ya, motivasi ya, ada yang motivasi. Ternyata setiap anak itu kan melakukan sesuatu pasti ada tujuannya ya Bu ya. Saya menjadi harus lebih peka terhadap anak, apa yang anak inginkan, dan kita tidak semata-mata langsung menjudgment gitu. Anak melakukan apa kita langsung menuduh gitu. Artinya anak juga akan merasa tidak nyaman, mungkin ketemu kita lagi menjadi takut gitu ya Bu ya. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, mudah-mudahan saya bisa mengontrol mungkin emosi saya pada saat ngobrol dengan anak. Ketika ada anak yang salah, cara saya untuk menghadapi anak. Kemudian mengenai keyakinan kelas ini memang sangat penting untuk saya. Tidak lagi saya beli dari merchant yang toko orange sama hijau ya teman-teman. Saya asalnya biar cepat gitu ya Bu, cari aja. Ternyata yang tadi Bu Mia sampaikan ada kalimat tidak. Kata tidak itu ternyata tidak boleh ya Bu Mia ya. Harusnya kata-katanya positif yang membangun, yang nantinya mungkin nilai-nilainya tanggung jawab, disiplin. Nah itu yang akan muncul. Terima kasih banyak Bu Mia atas informasinya, sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan bisa ada diseminasi di media lainnya untuk menambah wawasan kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Biasa Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dari awal kita membahas mengenai disiplin positif. Semoga apa yang disampaikan oleh saya dan sudah kita diskusikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua di kelas masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam